Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah berkemajuan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah, untuk kesempatan kali ini kami channel Mimbar Persyarikatan akan melanjutkan pembahasan dari video yang lalu yang berjudul Bisakah Muhammadiyah dan Salafi berkawan? Karena di dalam video tersebut ternyata banyak sekali tanggapan yang sangat perlu untuk ditanggapi. Untuk itulah kemudian video ini ditayangkan atau dibuat. Yang pertama, bahwasannya di dalam video yang lalu yang berjudul Bisakah Muhammadiyah dan Salafi berkawan, itu berangkat dari bukunya Dr. Ali Trigiyatno yang terdiri dari 2 jilid. Di dalamnya adalah membahas masalah titik pisah fikih antara Muhammadiyah dengan fikih Salafi, dan beliau menemukan ada sekitar 30 titik pisah antara fikih Muhammadiyah dengan fikih Salafi. Dan itu sudah saya jelaskan beberapa di antaranya atau prinsip-prinsipnya di dalam video tersebut. Monggo silakan untuk disimak kembali untuk lebih jelasnya. Di dalam video itu kemudian ditayangkan dan mendapat beberapa respon, 1000 lebih, dan di antaranya ada sekitar 300 orang yang menanggapinya atau berkomentar. Komentarnya cukup beragam, di antaranya apabila saya klasifikasikan, yang pertama komentar yang pendekatannya idealis, artinya si pemberi komentar lebih cenderung kepada untuk seharusnya harapannya antara Muhammadiyah dan Salafi bisa hidup berdampingan, bisa hidup rukun, bisa hidup berkawan. Karena bagaimanapun apabila ditinjau maknanya antara Muhammadiyah, pengikut Muhammad, dan Salafi, bermanhaj salafus saleh yang juga ujungnya kepada Nabi Muhammad, itu harusnya harmonis, harusnya seiring sejalan. Kemudian yang kedua ada komentar yang menggunakan pendekatan realistis, artinya memang mereka melihat kenyataan di lapangan antara Salafi dengan Muhammadiyah ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yang berupa gesekan, yang berupa gangguan, bahkan hingga kepada kerugian salah satu pihak, khususnya adalah Muhammadiyah. Dan komentar yang ketiga atau golongan klasifikasi ketiga adalah yang menggunakan pendekatan bahwasanya antara Muhammadiyah dan Salafi memang sudah seharusnya untuk dipisahkan. Jangan sampai ada pertemuan ataupun upaya-upaya untuk mempersatukan yang itu diperkirakan atau dijajaki kemungkinannya kecil. Untuk komentar yang keempat, jenisnya adalah komentar yang keluar dari konteks. Ini tentu saja tidak akan saya tanggapi. Dan yang kelima adalah komentar yang khusus memperhatikan adanya dari pernyataan saya bahwasanya Salafi menuduh Muhammadiyah adalah bid'ah karena Muhammadiyah berupa organisasi. Di antara mereka kemudian balik menuduh saya sebagai seorang provokator, menuduh saya sebagai seorang pemecah belah, menuduh saya sebagai tukang fitnah, dan lain sebagainya. Kemudian mempertanyakan kepada saya, sanggup enggak untuk mempertanggungjawabkannya? Saya jawab di dalam kolom komentar bahwa saya insya Allah saya bertanggung jawab 100%, tidak akan lari dari tanggung jawab tersebut. Inilah termasuk video untuk dalam rangka menjawab komentar yang jenis kelima tersebut. Sedangkan untuk komentar jenis 1, 2, 3, dan 4, saya rasa cukup untuk ditanggapi melalui di kolom-kolom komentar tersebut. Kemudian tentang tuduhan Salafi bahwasanya organisasi bid'ah, menuduh di dalamnya jadi termasuk adalah Muhammadiyah adalah bid'ah, itu di dalam video saya terdapat di menit yang ke-14 dan 19, mungkin lebih sedikit, kurang lebih begitu. Itu bisa dibuka kembali untuk disimak kembali.
Dan pada kesempatan kali ini saya hendak meluruskan yang tidak terlalu fatal, bahwasanya perlu saya jelaskan. Tuduhan saya tentang Salafi yang menuduh Muhammadiyah itu organisasi bid'ah, maka saya luruskan. Itu adalah analisa saya, yang tentunya untuk ini saya akan mempertanggungjawabkannya analisa saya tersebut. Karena bisa saja analisa ini kemudian Anda tentang lagi. Itu tidak menjadi masalah, itulah dialektika. Maka tanggapan saya secara subjektif yang pertama, bahwasanya untuk diketahui, saya meskipun aktif di Muhammadiyah, tapi dalam pengajian-pengajian saya juga mengikuti secara terbilang rutin, ikut aktif kajian-kajian Salafi sejak tahun 1999. Setidaknya dimulai dari tahun tersebut, di mana saat itu sedang rame-ramenya ada Laskar Jihad, ada perang saudara di Maluku, dan ada pemimpin yang tiba-tiba tampil di Indonesia adalah Ustadz Ja'far Umar Tholib. Di situ pula dalam kegiatan saya ikut kajian-kajian secara mandiri di kajian-kajian Salafi, saya terbilang rutin membaca buku-buku Salafi, kemudian juga membaca majalah-majalah Salafi. Saat itu yang saya ingat ada majalah As-Sunnah, ada majalah Salafi, ada majalah Syariah, yang semuanya hingga saya berlangganan, dan kemudian juga majalah-majalah tersebut saya bendel. Juga bahkan saat itu di jalan-jalan, di perempatan-perempatan, ada di tempat-tempat strategis di jalan, banyak sekali kelompok-kelompok Salafi yang menjajakan buletin, menjajakan selebaran tentang prinsip-prinsip Salafi, dan hampir bisa dipastikan saya selalu mendapatkannya dan membacanya dan mengikutinya dengan insya Allah teliti. Dengan demikian, berdasarkan pengetahuan yang seperti itu, saya sedikit banyaknya mulai tahu Salafi itu apa, gerakan Salafi itu bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian saya juga mengetahui bahwasannya ternyata di dalam tubuh Salafi sendiri banyak terjadi perbedaan pendapat, banyak sekali perpecahan di internal Salafi, termasuk ketika itu masalah mundurnya Laskar Jihad di Maluku dan dengan segala perbedaan pendapatnya. Untuk kemudian setelah saya bertahun-tahun mengikuti kajian Salafi secara mandiri, secara pribadi di beberapa masjid, sampai di Masjid Agung Bantul, sampai di Masjid IAIN waktu itu, sampai di Masjid UGM apabila ada daurah. Saya mulai agak kritis terhadap apa yang ada di dalam pendapat-pendapat ulama-ulama Salafi, di dalam khususnya kajian-kajian tafsir khususnya. Di sana saya mulai bertanya-tanya, karena ada penafsiran di bidang eksakta, misal tentang Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, bahwasanya bumi itu diciptakan dalam keadaan terhampar. Maka kemudian ustadznya menyampaikan bahwasanya bumi ini adalah datar. Saya yang sudah sejak lama, sejak SMA, dari jurusan IPA, dan sedikit banyaknya juga belajar tentang ilmu pengetahuan alam, di situ terkejut. Dan kemudian ketika saya seperti menyampaikan bahwasanya ada pendapat, bahkan pendapat inilah yang dibenarkan dalam teori IPA, bumi itu seperti bola, maka ustadz itu menjawab bahwasanya sudah tidak perlu dipermasalahkan, anggap saja memang dua-duanya benar, bumi terhampar itu benar, datar bumi seperti bola itu juga benar. Maka dua hal dalam logika saya, dua hal yang saling bertentangan ini bisa diyakini kebenaran dua-duanya itu bagi saya adalah hal yang mustahil. Maka di situ mulai timbul pemikiran-pemikiran kritis dari dalam diri saya. Kemudian juga ada kajian tentang ulama-ulama Salafi yang menyikapi tentang demokrasi. Ada ulama yang pro atau bisa menerima demokrasi, kemudian ada yang tidak menerima demokrasi.
selama itu sama-sama dari ulama salafi atau ulama sunnah, maka semuanya tidak boleh dipertentangkan, semuanya dianggap benar. Padahal kedua pendapat tentang demokrasi itu adalah demokrasi yang saling bertentangan. Yang satu mengatakan apabila kita hidup di dalam demokrasi berarti kita hidup di dalam lumuran darah babi. Yang sedemikian itu tentunya harusnya hal yang sangat-sangat fatal dan saling bertentangan. Saya kemudian timbul pertanyaan, timbul pemikiran-pemikiran kritis. Kemudian juga ada tentang klaim kebenaran. Mereka selalu mendasarkan kepada hadis yang menyatakan bahwasanya taraktu fikum amro ini, yaitu Rasulullah telah meninggalkan warisan, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada duanya, maka lan tadilu abada. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Patokan dari berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah ini kemudian betul-betul dijadikan doktrin, betul-betul dijadikan pemahaman yang baku. Apabila kemudian ada sedikit saja kelompok lain yang di luar itu, dianggapnya di luar Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian langsung digolongkan sebagai bukan orang Islam. Berikutnya adalah tentang taat kepada ulul amri. Mereka berpedoman pada Al-Quran surat An-Nisa 59. Yang apabila kemudian saya baca bukunya, di sini sikap politik Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemerintah tampak sekali untuk aspek penguasa. Di sana berlaku otoritarianisme. Sementara apabila kita memandangnya dari rakyat yang dipimpinnya, di sana seperti berlaku fatalistik. Sehingga rakyat yang dipimpin terhadap kelakuan ulul amri, terhadap kelakuan para pejabat, itu hanya adanya menurut dan menurut. Tidak ada kata untuk menyelisihi apapun itu. Karena semuanya nanti yang menanggung adalah para pejabat tersebut, ulul amri tersebut. Kita yang dipimpin tinggal menurut saja. Ini kemudian juga mengusik rasa keadilan dalam diri saya. Sampai apabila kemudian dirumuskan kepada politik Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang ada di dalam buku ini, saya betul-betul semakin mempertanyakannya. Ini sebenarnya pemikiran salafi ini bagaimana? Di sini saya akan menjawab secara objektif tentang organisasi bid'ah, tuduhan dari salafi. Bahwasanya, pertama, saya ulangi lagi, saya perlu meluruskan bahwa hal itu adalah hasil analisa saya, yang saya dukung dengan data-data, yang saya dukung dengan insya Allah dengan argumentasi-argumentasi yang logis, yang masuk akal. Mari kita jelaskan bersama-sama. Yang pertama, saya menyodorkan dua makalah dari media sosial salafi, Al-Manhaj dan Al-Muslim, di mana untuk yang Al-Manhaj di sana menjelaskan tentang nasihat untuk para pembentuk atau pembuat organisasi. Sedangkan di dalam media sosial Al-Muslim di sana ada tentang hukum berorganisasi yang di dalam Al-Muslim or ID. Untuk yang di Al-Manhaj itu makalah itu ditulis oleh Aunur Rafiq bin Gufron. Ya, sedangkan yang di media sosial Al-Muslim ditulis oleh Yulian Purnama. Perlu sedikit saya sampaikan tentang dua makalah tersebut. Untuk di makalah yang di Al-Manhaj or ID, di sana mencantumkan 10 ulama salaf yang ke-10-nya masing-masing berpendapat. Pertama, misal seperti Syekh Shaleh Fauzan, di sana disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang mempertanyakan pembentukan organisasi itu. Dari segi namanya saja, Syekh Shaleh Fauzan sudah mempertanyakan nama-nama itu adalah nama-nama yang batil. Kemudian juga ada Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, itu juga memaparkan tentang organisasi, tentang golongan, bahwasanya ada 41 bahaya eksistensi adanya organisasi. Kemudian ada Syekh Abu Anas Ali yang lebih gamblang lagi menjelaskan bahwasanya tentang organisasi tak ada dalilnya. Kemudian yang keempat ada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali.
di sana menjelaskan tentang efek-efek negatif atau dampak-dampak negatif adanya organisasi, yaitu tentang fanatik terhadap pimpinan dan al-wala' wal bara' terhadap organisasi. Mereka selain itu ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Jabir atau Bari, ada Ibnu Taimiyah, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Ibnu Jibrin, yang kesemuanya mengemukakan pendapatnya secara rinci meskipun tidak semuanya dari apa yang disebut oleh Abu Bakar bin Abdullah Abu Zaid, bahwasanya di dalam organisasi, di dalam golongan ada 41 bahaya. Itulah kemudian saya berani menyimpulkan khususnya dari makalah Aunur Rafiq bin Ghufran sampai kepada analisa, sampai pada kesimpulan bahwasanya Salafi memandang organisasi adalah bid'ah. Sedang untuk yang dari makalah Yulian Purnama dari Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi hanya satu itu, dan menyebutkan tentang pendapatnya bahwasanya untuk organisasi adalah masuk dalam bidang muamalah, dan untuk pemikiran-pemikiran dalam bidang muamalah hukumnya adalah mubah. Meskipun demikian catatannya juga sangat banyak sehingga semuanya menjadi pesimistis, sehingga sampai juga pada kesimpulan bahwasanya menurut saya, analisa saya, organisasi menurut Salafi adalah bid'ah, termasuk di dalamnya adalah Muhammadiyah. Karena apa? Karena ternyata semua ulama, semua ustadz, semua syekh dari Salafi tak ada yang berorganisasi, tidak ada yang merekomendasikan untuk berorganisasi, dan bahkan mereka melarang berorganisasi. Dengan demikian, saya semakin mantap dengan analisa saya bahwasanya Salafi menuduh bahwasanya organisasi adalah bid'ah, termasuk di dalamnya adalah organisasi-organisasi lain, termasuk di dalamnya dalam hal ini yang lebih khusus adalah Muhammadiyah. Bahkan apabila saya lihat dari kawan-kawan Salafi, di sana ada sedikit kesalahpahaman tentang organisasi. Mereka sepertinya menyamakan antara organisasi dengan yayasan, menyamakan antara organisasi dengan lajnah, yang tentu saja itu berbeda sama sekali. Dengan demikian, saya setidaknya dalam hal ini punya hak untuk memberi analisa. Meskipun kemudian Anda pun juga punya hak untuk menentang, untuk berbeda pendapat tentang analisa saya tersebut. Monggo, silakan untuk kemudian mari kita berdiskusi, mari kita berdialektika. Ini adalah hal yang lumrah-lumrah saja untuk kita laksanakan di antara pemikiran-pemikiran yang berbeda pendapat. Yang terakhir, saya punya pemikiran, jika sekiranya posisi Salafi masih lemah, saya punya pikiran Salafi akan bersikap seperti kompromistis. Dan seperti yang ada di dalam tadi, makalah di media sosial Al-Muslimun.org, di sana terlihat ada sifat kompromistisnya, tidak terlalu frontal. Kemudian yang lainnya, bahwasanya kita juga temukan di beberapa video, bahwasanya ada pernyataan-pernyataan lugas, tegas, dan keras. Seperti misal, bagaimana bid'ahnya metode hisab untuk menentukan awal bulan. Itu ada yang keras sekali, bahwasanya metode hisab adalah bid'ah. Kemudian juga ada yang lugas, tegas, dan keras tentang bid'ahnya beda waktu sholat id. Ustadz dari Salafi tersebut berteriak-teriak sampai ngotot-ngotot bahwasanya yang tidak sholat id sesuai dengan jadwal atau ketentuan tanggalnya dari pemerintah adalah kelompok-kelompok bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan ada kita temukan video tentang orang Salafi yang menyatakan bahwasanya Muhammadiyah adalah firqah dolalah karena bid'ah tentu saja. Ini juga merupakan pernyataan yang keras, lugas dari kelompok Salafi terhadap Muhammadiyah atau terhadap kelompok di luar Salafi. Kemudian juga ada tentang bid'ahnya kultum Ramadan. Kebetulan sekarang ini adalah bulan Ramadan, jadi perlu untuk kita ungkap. Alangkah menurut saya piciknya apabila kemudian kegiatan-kegiatan bulan Ramadan, entah ada kuliah subuh, entah ada kultum
taraweh, mungkin ada tausiah berbuka puasa, itu kemudian dituduh bid'ah. Menurut saya sangat-sangat berlebihan, sangat-sangat melampaui batas. Kemudian juga tentang bid'ahnya secara mutlak musik, sampai kemudian itu menjadi berkepanjangan. Hampir-hampir saja semuanya tertuju kepada salah satu mubalek dari Muhammadiyah yang cukup ternama. Itu adalah beberapa hal tentang Salafi yang tadinya bersifat kompromis, yang kemudian agak keras. Kemudian yang berikutnya juga dugaan saya, analisa saya. Jika posisi Salafi telah menguat, kemungkinan tabiat Wahabinya akan muncul. Sebagaimana mereka akan main keras, akan main berantas, dan akan dengan mudahnya tuduh sana sini bid'ah, tuduh sana sini firqah dalalah, dan lain sebagainya. Sebagaimana Salafi yang terbentuk perkawinan dalam tanda kutip dengan pemahaman-pemahaman Ibnu Saud di Saudi Arabia atau di kerajaan Saudi Arabia. Yang terakhir, data-data ini atau informasi-informasi ini memang agak sedikit melebar, tapi mohon dimaklumi karena itu dalam rangka untuk mendukung dan menguatkan analisa saya bahwasanya Salafi menuduh organisasi adalah bid'ah dan Muhammadiyah adalah organisasi, maka bagi Salafi Muhammadiyah adalah bid'ah. Penjelasan ini mudah-mudahan yang secara subjektif, secara objektif, secara insya Allah ilmiah saya sampaikan menjadi pemahaman bagi kawan-kawan Salafi yang seolah menuduh bahwasanya saya tidak berani untuk mempertanggungjawabkannya. Di sini saya tunjukkan bahwasanya inilah pertanggungjawaban saya terhadap pernyataan saya di video saya yang lalu pada menit ke-18 dan ke-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan. Mudah-mudahan ini menjadi penerangan, klarifikasi. Semoga untuk bisa disikapi dengan juga secara elegan. Yang mana apabila ini tercipta, maka akan tercipta dialektika yang sehat, dialektika yang hidup, dan justru membangun peradaban kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerahkan, mencerdaskan.